teman-teman mahasiswa semua yang telah hadir pada hari ini, dan sangat senang bisa berjumpa oleh teman-teman FSLBK. Saya pun juga dulu aktivis LBK, tapi memang bukan Sukabumi. Jadi dulu saya kuliahnya sama Mbak Linda itu di Solo, di Universitas 11 Maret dari tahu, dan kami aktif di lembaga dakwah kampus. Kalau untuk pembinaan FSLBK sendiri, bagian timnya itu juga ada Mbak Linda. Nah itu yang ngurus FSLBK Jawa Tengah, Solo Raya. Dan alhamdulillah bisa hadir dengan teman-teman semua, dan mungkin akan sedikit sharing mengenai pengalaman selama mentoring. Mau tanya dulu sebelumnya, kira-kira kalian di sini hadir atau mungkin terlibat atau mungkin belum mentoring, yang kalian pikirkan mentoring itu apa? Pembinaan. Tempat apa? Pembinaan apa nih? Pembinaan apa? Keagamaan. Tiga yang menjawab terbaik dan mendekati, nanti dikasih dulu ke Mbak Linda. Siapa yang mau? Ini izin ya, izin. Siapa tadi? Pembinaan. Ini kayaknya enakan gak pakai ini ya? Iya. Silakan. Kayak gini, kayak pakai konsep. Mentoring itu tempat orang-orang yang ingin berubah, ingin berubah dan ingin berubah. Itu masuk sekolah standar nasional, lumayan bagus lah gitu, bagus, dan punya geng yang terkenal. Ini geng orang-orang kaya dan nakal-nakal, dan di situ aku sebagai ketua gengnya. Padahal ya itu di dalam satu gengnya itu ada 13 orang, dan itu aku ketuanya, mau cewek, cowok, mau Kristen, Islam, Katolik, semua jadi satu gitu. Terus aku berjilbab, tapi sholat enggak. Aku jujur aku nggak sholat. Nah, pada saat itu lucunya lagi, ibu aku tuh ustazah. Kebayang nggak? Yang kalau kita nggak sholat itu udah dibawain pendidikannya VOC, udah dibawain ini rotan, dipukulin kalau misalkan nggak sholat gitu kan, atau nggak ngaji gitulah ibu itu. Tapi waktu itu pergaulan lah yang membuat aku seperti itu. Jadi pada saat SMP itu kelas 1 SMP kita udah bawa mobil. Bayangin anak SMP udah bawa mobil. Terus setiap Jumat, di saat Jumatan yang harusnya Jumatan, kita main biliar. Bayangin, setiap Jumatan. Jadi yang cowok-cowok harusnya Jumatan di masjid, karena mereka nggak mau Jumatan. Jadi kalau hari Jumat itu mereka pakai tas selempang yang kecil banget yang ada bukunya. Jadi kalau misalkan mau keluar gerbang kan itu ngecek tuh tasnya sama satpam. Nah supaya nggak masuk, dimasukinnya ke tas saya. Jadi supaya bisa kabur bersama. Alasannya mau jajan. Jadi kita setiap Jumat main biliar, kita ada minum juga, karaoke, pokoknya kehidupan yang seperti itu gitu. Sampai akhirnya pacaran, saya juga pacaran. Sama alhamdulillahnya waktu itu pacarannya lebih ke karena ego ya. Ego karena ini teman-teman saya pada punya pacar nih, maksud saya nggak punya, masa ketua geng nggak punya gitu. Ya kan, akhirnya pacaran, pas coba pacaran 1 hari putus. Kenapa dipanggil saya dikit ilfil? Alhamdulillah Allah melindungi saya untuk waktu itu tidak merasakan keindahan dari pacaran ya. Jadi 1 hari putus, akhirnya 3 bulan bosen, putus, disamperin, diajak jalan berdua nonton, saya nggak mau. Ayah apaan sih berdua, kalau mau nih barang-barang nih geng saya bayarin, mau nggak mau, ya udah gitu. Terus dikirimin pulsa, ilfil, terus dulu kan zamannya pulsa kan, dichatin terus ilfil juga. Jadi intinya saya lebih asik sama teman-teman gitu kan. Jadi pacaran itu saya gonta-ganti terus. Kenapa? Karena memang bosenan gitu. Bosenan karena emang nggak ngapa-ngapain juga, ngapain ya gitu pacaran, ujung-ujungnya mikir cuman status aja gitu. Nah bahkan saya pernah pacaran tuh dipegang sama pacar saya marah, saya tampar tuh gitu kan. Dipegangnya cuma tangan doang kan, sedikit gitu.
saya tampar. Kenapa? Nggak tahu kenapa kalau teman rangkulan sebagainya oke, tapi kalau pacar takut aja gitu. Dan mungkin itu salah satu doa ibu saya ya, karena ibu saya nggak pengen saya pacaran gitu. Udah capek lah ngelihat saya tuh gonta-ganti pacar gitu. Terus pada saat itu akhirnya dengan pergaulan yang seperti itu, saya motoran juga bareng teman-teman sebagainya. Akhirnya saya ini anaknya pergaulannya paling gak jelas nih gitu. Kita 9 bersaudara, saya anak ke-8 dari 9, perempuannya 3, dan semuanya kakak-kakak saya dan kakak-kakak saya yang perempuan maupun kakak saya yang laki-laki hampir semuanya jadi ketua rohis, kecuali saya. Saya daftar aja jadi rohis supaya dapat uang saku. Tapi kalau lagi masa rohis, saya ikutnya klub badminton. Ya kan, jadi supaya dapat izin orang tua, saya mau rohis, padahal sebenarnya saya bawa raket dititip ke temen gitu kan. Saya ikut klub badminton. Nah, pada saat itu orang tua saya ngerasa capek dengan saya, akhirnya dimasukinlah saya ke pesantren, penjara suci. Ya kan, pesantren kan untuk orang cuci-cuci orang-orang kotor kan ya gitu. Jadi saya dimasukin ke pesantren. Wah, itu memberontak. Balik lagi kelas 10 saya masuk pesantren, saya temenan lagi sama anak-anak nakal. Jadi waktu jadwalnya sholat, saya baca komik di toilet. Ya, baca komik sama teman-teman. Waktunya ngaji sama surat, saya nakal-nakal sebagainya. Pokoknya intinya nakal banget lah gitu. Sampai akhirnya orang tua ini menyerah, ini anak nih gimana nih ya nasib dan kehidupannya nih gitu kan. Terus pernah tau nggak, ibu saya saking takutnya sama saya tiba-tiba dibawa ke rumah sakit. Saya nggak tahu apa-apa, saya disuruh tes urin. Kenapa? Ibu saya takut kalau nggak saya hamil narkoba itu. Saya langsung bilang, wah parah banget ya emang. Orang tua saya tuh ketakutan itu gitu dengan saya. Sampai akhirnya waktu saya awal dimasukin pesantren itu saya nggak mau, karena itu ada tes wawancara. Saya sudah sepakat dalam diri bahwa pada saat wawancara, saya kan orang-orang udah masuk pesantren itu udah 1 bulan nih, udah masuk pesantren. Jadi saya itu anak baru, dan cara Allah. Jadi ketika ibu saya, ya Allah, ibu saya itu doanya cuma supaya anak ini bisa berubah gitu, supaya anak ini bisa berubah. Terus aku yang udah pede banget nih bakal masuk sekolah SMA favorit gitu kan, yang RSBI. Kenapa aku sepede itu? Karena kita segeng itu dapat kunci jawaban UN, dan itu bukan hal yang susah buat kita gitu. Karena rata-rata orang tua dari teman-teman tuh direktur gitu sebagainya, jadi punya kunci jawaban. Dan mereka bilang, Cak ini Cak, lu kunci jawabannya mau paket apa? A, B, C semuanya ada kan paket kan? Ya Cak, beda-beda, kita punya semua. Cuma waktu itu nggak tahu kenapa hidayah datang di situ. Kenapa hidayah datang di situ? Saat itu saya yang seberantem itu sama ibu, yang ibu saya ustazah ini, ibu saya dosen dan seorang ustazah. Saya tiba-tiba datang ke kamar ngomong, Bu, Ica dapat kunci jawaban. Ibu saya gimana, kaget coba, langsung, dari mana kamu gitu kan. Terus saya bilang, gampang ini mah kunci jawaban gitu. Cuman pertanyaan Ica cuma satu, pakai apa enggak? Kalau pakai, masuk nih sekolah RSBI, sekolah pinter. Kenapa? Karena jujur pada saat SMP itu karena saking nakalnya saya nggak pernah belajar. Jadi PR dan sebagainya itu yang ngerjain teman, semuanya teman gitu. Jadi gunanya pacar buat ngerjain PR sebenarnya. Jangan contoh, tidak untuk contoh. Jadi pada saat itu akhirnya ibu saya ngomong, jangan dipakai. Kalau kamu yakin sama Allah, Allah akan membantu kamu. Kalau kamu yakin sama Allah, Allah akan membantu kamu. Hanya dari kata-kata itu aja. Kalau saya yakin, saya bisa, maka Allah akan membantu saya. Akhirnya saya pede banget nggak pakai si kunci jawaban itu. Dan akhirnya apa? Teman-teman saya semua masuk sekolah RSBI yang terbaik di Jakarta Timur. Saya satu-satunya kurang 0,01 name-nya untuk bisa masuk sekolah favorit. Wah, ayah saya murka banget, kayak, kamu ini dikasih kebebasan bukannya sekolah, kamu mau jadi apa? Udah kamu jadi pembantu aja gitu kan. Ini kebetulan ayah saya orang Sumatera, jadi bahasanya keras. Ibu saya orang Banten, ada double kill kan itu. Pembentukannya double kill banget itu VOC-nya. Jadi akhirnya, kamu jadi apa? Udah jadi pembantu aja, kamu sana nikah aja sebagainya gitu. Terus ibu saya langsung tahu, ibu saya tahu, dan ibu saya senyum bilang, ya udah kamu masuk pesantren aja.
Wah, saya merasa dijebak nih. Jebak nih sama ibu saya. Terus saya kira, udahlah, saya motoran aja, motoran. Tiba-tiba ditelepon, kamu pulang, kata ibu. Ya, saya pulang pas lagi motoran. Kenapa bu? Jawab, 3 hari lagi kamu bikin pesantren. Gimana coba yang gak sakit hati? Gak pakai pertanyaan iya apa enggak gitu. Terus jawabnya gini, nurut apa enggak? Kalau misalkan gak nurut, anak ayah masih banyak nih, ada 9, hilang 1 nggak apa-apa, nggak berasa, gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah nurut, mau nggak mau kan masa dibuang, gitu kan. Masih mau ke SMA. Terus akhirnya masuk ke pesantren. Oke, lihat aja nih pas tes wawancara akan menjawab asal-asalan, gitu kan, supaya nggak diterima. Nah pada saat akhirnya di ruang penerimaan siswa baru, waktu itu kan aku doang nih anak barunya nih, yang lain tuh udah pada sekolah. Di situ aku ngeliat nih, itu kan jilbabnya udah panjang-panjang, ya kan, pakai ciput, pakai apa semua, terus kayak, udah ilfil banget nih hati nih gitu kan, terus kayak gimana nih gitu kan. Terus pas lagi sesi wawancara itu, yang kulihat saat itu adalah pemandangan kaca. Jadi ruang tes aku ada kacanya, di situ aku lihat ibu aku lagi menangis dan berdoa gitu, supaya aku bisa keterima. Di situ tiba-tiba terenyuh lah hati ini gitu kan. Terus kayak nih harus jawab ngasal apa enggak nih. Jadi pas ditanya pernah merokok nggak? Enggak. Pernah minum nggak? Enggak. Pernah pacaran nggak? Sama sekali tidak gitu. Jadi semua hasil jawaban adalah bohong gitu kan. Dan alhamdulillah terima. Dan saat itu mikir juga kenapa diterima ya gitu kan. Akhirnya ngikutin rutinitas yang harus wajib banget tahajud, bangun ini, wah itu sampai sampai capek banget fisik kan, ibadah mulu ini kan jadi kayak ahli surga nih rasanya nih gitu kan. Nah setelah itu yang dirasakan adalah sama nakal dulu kelas 10 sampai ketemu sama teman-teman yang bener. Ketemu sama teman-teman yang bener itu kan di kelompok mentoring. Karena di mentoring di pesantren jadi mentoring secara paksa, dan waktu itu aku jadi ketuanya. Bingung gak deh jadi ketua mentoring, bahkan ketua tahfiz juga, bayangin. Kenapa dipilih ya? Karena paling nakal, ngerti gak? Iya, kenapa dipilih? Karena paling nakal gitu. Dan aku orangnya tipikal yang jadi soleha bisa, jadi solehat gak lah ya, jadi solehat. Jadi soleha bisa dan jadi yang nakal juga bisa. Jadi akhirnya merangkul teman-teman yang nakal sama yang itu bisa masuk semua. Dan akhirnya di situ pada saat mentoring aku ketemulah sama teman dekatku yang ini solihahnya masya Allah banget nih. Tapi dia tidak pernah menjudge aku, paham gak? Jadi tadi benar ketika dibilang ya kita ditanyain gimana kabar, suasana hati sebagainya. Ini kalau saya bersama teman-teman yang nakal nggak ditanyain begitu. Bener gak? Tanyain kayak, lu lagi bete yuk nongkrong, yuk keluar, yuk apa sebagainya gitu kan. Pasti dihiburnya dengan materi. Tapi ketika ketemu dengan teman-teman yang solihah ini, ketika ditanya, kamu dari situ yang aku bilang aku punya masalah gini. Ibaratnya aku ribut lah sama keluarga aku karena aku pengen pindah dari si pesantren itu, aku pengen pindah ke sekolah negeri. Tapi orang tua aku nggak ngizinin. Kenapa? Karena ngelihat pergaulan aku yang di negeri itu bahaya nih anak nih gitu kan. Takutnya hamil di luar nikah. Itu doang tuh pikiran ibu aku. Terus akhirnya aku sedih dan sebagainya. Terus temen aku bilang gini, tapi aku masih pengen tetap di sini sama kamu, Ca. Kita sama-sama. Aku pengen gak cuma berteman sama kamu di dunia, aku juga pengen di surga. Dan di situ satu-satunya aku lihat temen yang ketika aku lagi tidur, gak sengaja aku kebangun, dia tahajud dan dia menyebut nama aku, supaya aku bisa stay di pesantren dan bisa sama-sama sama dia. Di situ aku mikir, gila baru kali ini ada teman sholat tahajud nyebut nama saya gitu. Ya kan? Itu bergetar tuh hati. Terus akhirnya gimana? Ya udahlah lanjutin. Akhirnya berteman dari yang kelas 10 sama yang nakal-nakal, kelas 11 main sama yang nakal iya, yang bener iya, intinya merangkul semuanya gitu. Terus masuk OSIS, kita rangkul lagi semua dan mentoring menjadi tempat terhangat gitu untuk bisa kita menjadi diri kita apa adanya. Bedanya sama kajian apa? Kalau kajian kan kalian cuma mendengarkan, urusan amal ibadah kalian, urusan hati kalian, urusan apa itu mah masa bodoh, paham nggak? Ya nggak? Datang alim keluar udah bengal lagi terserah gitu.
Tapi kalau di mentoring dengan kelompok-kelompok yang kecil, kalian akan lebih banyak terbuka untuk saling sharing tentang kebutuhan psikologis kalian, kebutuhan emosional kalian itu akan terkeluarkan di sana gitu. Dan pada saat aku di pesantren itu ketemu mentoring terus menerus, oh ternyata asik juga ya. Jadi jujur ketika lulus dari pesantren itu gak kepikiran buat lanjutin mentoring. Jadi ketika masuk kampus itu gak kepikiran jadi mentoring. Tapi tiba-tiba ada mbak-mbak dan mas-mas yang udah tahu nih aku lulusan pesantren, ya kan? Terus aku dibidik dengan mata elangnya, gitu kan? Terus aku berusaha menghindar, gak mau masuk lembaga dakwah fakultas, waktu itu kan LDF, lembaga dakwah fakultas, lembaga dakwah kampus. Aku gak mau masuk dengan dua itu. Kenapa aku udah cukup di pesantren? Aku mau masuk cinta alam. Masya Allah ya, naik gunung gitu kan. Karena dulu aku pas di pesantren juga sama, main futsal, main badminton gitu, main basket semua. Jadi ketika akhirnya ini aku pengen gabung ke mereka gitu kan. Tapi tiba-tiba mbak-mbak ini sangat kekeh untuk memberikan flyer lembaga dakwah fakultas. Benar-benar kekeh banget, di mana aku lewat ada mereka, di mana aku lewat ada mereka. Dan itu kayak diseret gitu loh kemanapun. Jadi kayak kok dapat aja nomor aku dari mana nih, dari mana? Kok benar-benar yang dan mbak-mbak itu cara merekrutku adalah bukan dengan ayo kajian atau ayo mentoring, enggak, tapi apa? Ayo main. Jadi kalau misalkan kalian bilang mentoring itu ngebosenin, isinya mungkin wibu-wibu atau mungkin isinya yang anak-anak yang cupu-cupu, culun-culun. Jadi kalau yang Ikhwan tolong gayanya dicakepin. Yang Ahwat juga silahkan berdandan asal tidak terlalu mencolok dan tetap menutup aurat. Kenapa? Kita rubah bahwa mentoring ini menjadi suatu hal yang sangat asik, paham nggak? Jadi yang bikin gak asik itu ya kita sendiri. Jadi jangan salahin mbak-mbaknya gak asik, atau mungkin ininya terlalu terlalu agamis banget sebagainya. Enggak. Ketika kita mau merekrut orang itu tidak dengan cara mereka harus, kamu mau gabung sama kita harus pakai rok, gak boleh pakai celana, nggak bisa seperti itu. Tapi gimana caranya? Seenggaknya kita nggak pernah tahu ya. Bahkan di hadis dikatakan bahwa seorang pelacur dia bisa masuk surga hanya karena memberi minum seekor anjing, paham nggak? Dia bisa masuk surga. Dan seorang ahli ibadah masuk neraka hanya karena dia merasa bahwa dirinya yang paling alim. Jadi kita tidak pernah tahu. Mungkin orang-orang yang di luar sana itu lebih bisa masuk surga daripada kita, paham ya? Dan di situ akhirnya mbak itu ngomong, ayo Cak kita main. Jadi dia ngajaknya main, bukan ngajaknya mentoring atau kajian, ngajaknya main. Ya udah main kemana kita? Motoran. Jadi karena tahu aku suka motoran, dia motoran, kita motoran ke bukit-bukit. Dulu motornya mah buat perempuan, sekarang mah enak ya, udah banyak metik ya. Kita tuh motornya gigi, motor saya Honda Blade, motor kakak ini saya Supra X. Kita naik bukit yang tinggi banget gitu kan, kabut semua itu kayaknya kalau udah kegelincir udah meninggal. Gitu. Tapi kita main di situ, terus kita nge-camp di pantai, terus kita nge-grill. Yang dibicarakan apa? Apakah agama? Apa yang dibicarakan? Mindset. Jadi perlu aku kasih tahu bahwa mentoring bukan tempat untuk kalian mengingat Allah, mencari ibadah sebagainya, tapi adalah merubah suatu mindset. Dan itu yang tidak aku temukan dalam keluargaku atau mungkin lingkungan-lingkungan yang lain, tapi aku temukan di mentoring adalah mindset. Mindset apa? Mindset pola pikir, bagaimana cara melihat dunia sedalam-dalamnya dan mengenali diri kita, makna hidup kita itu apa, sebagai apa. Dan ternyata itu dibedah dalam Al-Quran. Manusia itu sebagai gini, masih banyak gak di diri kalian yang masih bingung kalian tuh mau jadi apa? Banyak gak? Nah, sedangkan Al-Quran itu sudah tetapin kalian tuh harus jadi apa, tuh udah ditaruh gitu. Jadi apa? Khalifah di muka menjadi seorang pemimpin. Ya. Bukan jadi pemimpin itu di mana aja, mau di tempat kerja jadi pemimpin, di lembaga organisasi jadi pemimpin, di mana-mana jadi pemimpin. Kalau kalian semua pengen naik terus yang dipimpin, kalian nggak akan bisa untuk memperbaiki diri kalian gitu. Dan di situ yang disadari dari aku adalah aku bertemu dengan teman yang mindsetnya sangat tinggi.
mindsetnya adalah, iya Cak, kita tuh pengen, aku tuh mimpi aku ya Cak, pengen punya sekolah. So aku tuh bikin sekolah, aku banyak ngebuat santri-santri jadi hafiz-hafizah sebagainya, supaya aku tuh nanti di kehidupan selanjutnya, di akhirat nanti gitu kan, timbangan aku tuh banyak gitu. Jadi aku gak usah pusing-pusing lagi sebagainya. Sampai oh gitu ya caranya. Terus ada lagi ngomong terus kayak iya jadi kita tuh mikirin umat ini gini. Aku mikir kayak, oh jadi selama ini saya hanya sebatas memikirkan sekolah, kuliah, kerja, nikah, punya anak, selesai. Bener gak? Tapi ternyata kehidupan tidak sesimpel itu. Ketika kita hanya fokus ke diri kita sendiri, apakah hidup kita akan benar? Belum tentu. Apakah ada yang banyak mengingat kita? Belum tentu. Ya kan? Jadi artinya apa? Kalau hidup kita hanya seputar itu, mohon maaf, ketika kalian benar-benar kecewaan dari yang sudah kalian bentuk, kalian akan merasa bahwa dunia kalian hancur. Benar nggak? Tapi ketika kalian banyak dikenal oleh orang-orang, kalian bertemu dengan orang-orang, itu semua akan menjadi rumah kedua. Benar tadi yang disampaikan. Rumah kedua, mereka menjadi teman-teman yang akan suatu hari nanti membantu kalian. Dan kesetiaan itu dilihat dari agamanya. Coba cerita. Teman saya, bestie banget, sahabatan banget. Dia bilang sahabatan ini tuh lebih awet daripada orang-orang yang berjilbab panjang apa sebagainya. Mereka merese soalin kerjaannya ceramah doang gitu kan, ceramahin. Jadi teman saya tuh kerjanya pacaran terus, tapi dia nggak mau tuh main sama yang jilbab panjang sebagainya. Dia main sama geng-geng yang sama kayak dia. Terus mereka udah tidur, maksudnya udah sekosan bareng, kuliah bareng, semua kayak bener-bener kayak keluarga banget lah. Suatu hari teman saya hamil di luar nikah. Hamil, masalahnya dia adalah anak pimpinan pondok pesantren. Ya kan? Dia hamil. Terus dia cerita ke temennya. Ya kan? Kalau dia sudah aborsi dan sebagainya ke teman. Dan temannya itu menunjukkan bentuk kekerannya dengan ya udah kamu gini aja sebagainya, kayak udah putus aja sebagainya gini. Dan ketika akhirnya dia ini kan namanya orang bucin kan agak bulol ya, bucin tolol. Tapi semua orang akan bulol pada masanya, gitu. Jadi pada saat dia lagi bulol ini, dia malah ikut pacarnya. Jadi malah tinggal kumpul kebo, ya kan? Malah kumpul kebo. Akhirnya terjadilah aborsi sampai 3 kali. Ya. Ada aborsi yang dipaksa oleh si pacarnya ini, kayak diinjek perutnya, dia kalau nggak mau ngelayanin jelotin kepalanya, sebagainya. Dan dia nggak berani untuk ngomong ke keluarganya, karena keluarganya tahunya dia kuliah, malah kuliahnya di instansi Islam. Jadi dia nggak berani bilang. Terus dia cerita ke temennya, dan tahu nggak apa yang bestie-bestinya lakukan? Diceritakan ke teman-teman yang lain. Itulah yang membuat dia akhirnya dia merasa temannya itu sudah menghancurkan dia, jadi dia nggak mau kuliah lagi. Kenapa? Karena itu sudah kesebar sampai foto aborsi dia ke seangkatan kuliah, jadi dia udah nggak mau kuliah lagi. Terus akhirnya dia satu-satunya dia punya siapa? Pacarnya. Yang menerima dia adalah pacarnya. Sampai akhirnya tiba-tiba pada saat itu dia ngechat aku, tiba-tiba dia ngechat aku. Terus dia bilang, "Cak, boleh tolongin gua nggak?" "Kenapa?" "Gua lagi di Bandung." "Oke." Terus dia bilang, "Gua mau cerita ke lu," sebagainya. Dia cerita semuanya, dia ceritain semua sampai nangis. "Lu bisa nggak nolongin gua buat bebas dari sini?" Dan bayangin, kita bertemu hanya di mentoring, dan itu 6 tahun yang lalu. Tiba-tiba datang minta tolong, kan itu aneh banget ya? Lu datang tiba-tiba minta tolong sebagainya, bukan, tapi itu adalah jawaban Allah mengantarkan si orang ini ke kamu. Jadi kalau ada orang yang bercerita suatu masalah ke kalian, jangan kalian malah cemburu, mau nggak tahu gimana caranya, gitu. Cara nyelesainnya sebagainya, enggak. Tapi itu adalah tanda bahwa Allah sedang memberikan orang ini ke kamu, itu adalah amanah. Gimana cara untuk menyelesaikannya? Akhirnya dari situ aku dengerin cerita dia, oke, gini aja, lu sekarang pulang aja dulu. Kebetulan dia orang Kalimantan, jadi jauh. Udah lu pulang dulu. Apa aja barang-barang lu yang disita? Kata dia motornya disita pacarnya,
HP-nya disita pacarnya, semua rekening dia semua disita untuk jaminan bahwa dia akan balik lagi. Kalau enggak si cowok ini mau bunuh diri. Terus kalau nggak bunuh mah pasti jawabnya mati aja. Ya. Kalau nggak bunuh. Masalahnya ini belum. Jadi akhirnya udah itu masalah si Ikhwan ini. Masalah ini sama anak pesantren. Ini Ikhwan ini ya, masya Allah banget. Jadi dia kalau ketemu sama perempuan lain, dia tidak bersentuhan. Bahkan masih bertemu aku, dia tidak bersentuhan, dia begini. Ya Cak, gimana? Gini-gini. Oh kabarnya gimana? Baik gini. Ya udah nggak apa-apa ini. Jadi orang tuanya pun tahunya memang dia dekat sama Ikhwan ini dan mereka mau dinikahkan. Karena saking solehnya Ikhwan ini. Nah ini don't judge. Bisa jadi yang sebelah kalian membahayakan. Iya benar bahaya. Tolong akhwat-akhwat juga jangan merusak Ikhwan. Kembali ya. Jadi jangan ada jula-jula yang lain. Jangan, laki-laki itu harus dijaga. Iya tuh, pada laki-laki betul, mereka harus dijaga. Kalau jangan dirusak. Jadi akhirnya aku ngebantu dia sampai keluar, sebagainya udah bodoh sama yang cowok, dia udah kayaknya pengen ngelempar tuh motor ke muka dia gitu kan. Cuma kayak tahan gitu kan, demi strategi itu akhirnya yang akhwatnya lepas, dia balik ke Kalimantan, bilang udah lu pergi, lu jangan pernah balik lagi, apapun yang terjadi dia mau bunuh diri itu bukan urusan lu. Udah, akhirnya motor, HP, sebagainya itu balik lagi. Gimana caranya? Caranya dengan aku ngomong kalau barangnya dicariin sama bapaknya, karena dia nggak akan kuliah lagi. Akhirnya ya mau nggak mau kan dia takut nih sama bapaknya nih, kan bapaknya punya kuasa. Jadi akhirnya dia kasihkan semuanya. Dan si cowoknya itu udah hilang, entah kemana, kita udah nggak pernah denger lagi dia kemana. Yang jelas dia putus kuliah juga, dan dia jadi apa kita juga nggak pernah tahu. Tapi yang akhwat ini bilang, Cak, gue takut banget, nggak ada Ikhwan yang mau lagi sama gue. Gue berharap Ikhwan, laki-laki yang mau sama gue nggak ada. Gue udah gak perawan, udah kesebar sebagainya, gue punya emosi, gue takut banget Cak gitu. Gak akan ada yang mau sama gue. Jawaban aku aja apa? Upgrade diri. Pasti suatu hari nanti bakal ada yang mau. Kalaupun gak ada yang mau, hidup ini bukan cuma soal menikah. Bener gak? Betul, langsung semangat kan? Betul. Hidup ini bukan cuma soal menikah, tenang aja. Kalau kalian, nih Allah sudah janjikan semua orang berpasang-pasangan kan. Jadi kalau kalian gak dapet jodoh di dunia, dapat jodoh di akhirat. Bisa jadi lebih ganteng, bener nggak? Ya pasti lah. Karena jodohnya langsung dari surga kan? Ya nggak? Akhlaknya nggak ada minusnya sama sekali. Kalau di dunia masih ada minus, ya kan? Jadi nggak usah mikirin masalah jodoh. Jodoh itu adalah cerminan diri kita. Kalau kita kualitasnya lebih bagus, otomatis jodoh itu yang datang kualitasnya bagus-bagus. Jadi kalau yang datangnya jamin, berarti kita harus jamin. Jadi upgrade diri aja. Jadi akhirnya aku ngomong ke temen aku, udah lo upgrade diri aja. Aku nggak nyuruh dia buat jadi ustazah, bukan, upgrade diri. Akhirnya dia jadi apa? Dia kuliah lagi, dia jadi kuliah desainer baju, dan dia sudah dipakai oleh model-model besar. Jadi dia sudah besar. Dan tahu nggak? Dia akhirnya sudah menikah. Ya kan? Dengan keadaan si cowoknya ini sudah tahu persis bagaimana dia. Dan si cowoknya ini udah dikasih tahu sama sahabat-sahabatnya, lu tahu nggak? Kenapa? Karena si cowok ini adalah temennya si ini. Ngerti nggak? Temennya. Jadi dia udah tahu persis apa yang udah dirusak dan sebagainya, dia udah tahu persis. Cuma si cowok ini, tapi gue nggak tahu kenapa, gue udah mantap aja sama dia, gue tetap milih dia gitu. Dan sekarang mereka hidup bahagia di Dubai. Karena cowoknya jadi bekerja di Dubai sana. Dan bayangin, artinya apa? Bahwa kenapa justru teman-teman yang setia itu adalah datang dari mentoring. Kalau orang mentoring itu tidak setia, berarti dia munafik. Itu aja jawabannya. Tapi saya cerita sama dia tapi dibocorin, dia munafik berarti. Cari lagi teman yang lain. Ya, cut off gitu kan. Ya. Jadi mentoring itu adalah memberikan sebuah kekuatan dan mindset dari aku bahwa oh ternyata kita tuh bisa loh membantu orang
Dan ternyata kita bisa melihat sudut pandang yang selama ini selalu aku abaikan, hanya mikirin karir gitu. Sampai akhirnya aku, karena mindsetnya sudah benar, aku nggak berpikir aku pengen punya mimpi yang sangat tinggi. Terus yang ngejatuhin mimpiku siapa? Orang tua. Artinya apa? Pada saat aku bermimpi tinggi, pengen jadi pengusaha dan sebagainya, orang tua aku jawab apa? Pengusaha itu banyak resiko, betul nggak? Jadilah PNS. Ibuku PNS, ayahku PNS, aku PNS, gitu kan. Semua PNS, aku bilang, tapi PNS hidupnya gitu-gitu aja, gitu kan. Dan sibuknya luar biasa. Aku pengen kerja, ini kan aku Gen Z angkatan pertama, yang kelahiran 97. Jadi yang aku rasakan adalah aku pengen hidup santai tapi duitnya banyak. Bisa nggak ya? Betul nggak? Yang bisa traveling kemana-mana, yang bisa belanja tanpa mikir uang, bisa ngebantu orang tanpa mikir. Itulah Gen Z. Mimpinya banyak, terkadang kerjanya kurang. Cuman Gen Z itu punya kelebihan apa? Kreatif banget. Jadi ketika kalian bisa mengadakan kreatif kalian dan menjadi konsisten, maka mimpi itu akan terjadi. Dan akhirnya pada saat aku kuliah, aku masuk itu hampir 10 organisasi. Banyak, jadi aku di BEM pernah. Aku di BEM di pengembangan organisasi. Jadi bagian ini di BEM UNS ya, di BEM UNIF. Jadi megang buat apa namanya? Bahasanya PSDM-nya, BEM-nya gitu. Terus di lembaga dakwah kampus itu di bagian pembinaan. Di bagian lembaga dakwah fakultas itu di bagian kaderisasi. Berakhir adalah menghidupkan kembali mentoring yang sudah mati di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, fakultas yang sangat gersang, gitu. Dan di situ akhirnya aku menghidupkan kembali namanya AI, asistensi agama Islam, ya kan? Jadi asisten agama Islam. Aku megang 4 binaan, 4 kelompok, ya. Ada dari Fakultas Hukum, 3-nya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan semua aku ajarin untuk berbisnis dan bermimpi tinggi. Di saat keluarga aku sangat tidak menyetujui aku berbisnis, tidak menyetujui aku untuk ikut organisasi bola, cuma ibu aku takutnya nih aku ke aliran sesat. Banyak gak mungkin yang takut begitu? Ya kan? Kamu jangan terlalu inilah, takutnya dibawa ke aliran ini gitu. Tenang Bu, aman. Selama saya masih sholat dan tidak menjauhi keluarga, insya Allah aman. Kalau udah menjauhi keluarga itu tidak aman. Ya kan? Karena Islam itu sebenarnya merangkul, ya kan, bukan memisah-misahkan. Seperti itu. Dan ketika akhirnya aku mentoring di situ ketemu teman-teman binaanku, salah satunya ada binaanku, ada Mbak Linda yang masih awet menjadi asistenku sampai sekarang gitu. Jadi pada saat itu, di saat aku tidak mendapatkan support dari orang tuaku, dari kakak-kakakku, dari orang-orang sekitar aku, yang mensupport aku adalah orang-orang di mentoring aku. Walaupun mereka tidak mensupport secara dana, mereka hanya mensupport secara semangat. Oke, tapi itu yang masih aku ingat terus. Sampai akhirnya pada saat di titik terendah bisnis aku tidak berjalan, gimana ya caranya? Dan aku benar-benar gak punya duit. Yang menolong aku bukan lagi keluarga, siapa? Teman-teman mentoring. Dia nabung, punya tabungan. Ini kisah nyata ya. Ini kisah nyata. Jadi di saat bisnis aku yang tadinya udah gede banget, terus tiba-tiba jatuh hancur gitu kan. Di 2021 tadinya aku udah jadi CEO dan jadi direktur di usia 21 tahun, ya kan. Terus udah jadi direktur, udah jadi CEO dan sebagainya. Terus tiba-tiba aku di 2022 aku drop, hancur, ya kan. Dan sampai di angka minus, utang. Dan ketika akhirnya aku berhutang itu, drop sebagainya, aku pinjam duit ke keluargaku ngasih, alhamdulillah ngasih. Ayah ibuku udah pasti support karena kasih kayak sampai, tapi ngasihnya dengan ngomong gini, udahlah nggak usah jadi pembisnis, udah nih ada CPNS, daftar PNS gitu kan, terjamin hidup kamu, ngutang bank gampang gitu kan, KPR rumah gampang, kan orang tua zaman dulu mikirnya gitu. Cuman aku dikasih modal sama orang tua, dikasih 5 juta, terus aku ngomong lah ke temen aku kerja,
dia ekonomi keluarganya jauh di bawah aku. Dia nabung sampai dia punya tabungan itu 6 juta tabungan dia. Tahu nggak yang dia lakuin apa? Dia kasih seluruh tabungannya ke aku. Dia kasih seluruh tabungannya ke aku. Dia bilang apa? Cak, aku ikut mentoring ini karena kamu. Gitu. Aku ikut mentoring karena kamu. Setiap kali kamu ngisi kajian di kampus, aku selalu ikut kamu. Setiap kali kamu ngisi, aku selalu ikut. Ketika kamu kajian kamu ada di manapun, aku selalu datengin kajian kamu gitu. Dan semua catatan dari kajian kamu semua ada di HP aku. Jadi dia nyatetin semua kata-kataku, semua dia catat. Dan itu menjadi pengingat buat hidup aku sampai hari ini. Jadi ketika kamu butuh bantuan, masa aku nggak kasih? Dia kasih seluruh tabungannya kamu. So aku nangis di situ. Kenapa? Kayak kok bisa ya? Dan dia bilang apa? Gak usah diganti. Ini untuk kamu aja. Aku bisa cari uang lagi. Dimana kerjaan dia saat itu gajinya masih 1.500.000 di Solo, 1.500.000 yang dia harus laju 30 menit berangkat pulang pergi 1 jam jauh gitu. Di situ aku bilang, aku pastiin nanti suatu hari nanti aku akan ganti duit kamu berkali-kali lipat lebih lagi. Dia bilang nggak diganti pun nggak apa-apa, Cak, aku ikhlas, lillahi ta'ala katanya gitu. Sudah, setelah itu aku bangun bisnis, aku datanglah ke Sukabumi, dipanggil jadi CEO di tahu Askia. Ya, di situ di Askia Damiri. Waktu itu aku sebagai megang PT-nya. Jadi CEO di PT-nya dan di bagian keuangan yayasannya. Ya kan waktu itu sekolahnya masih ada 9 cabang. Jadi ketika aku masuk bisa nambah sampai 14 cabang. Ya kan? Jadi digedein terus labanya sebagainya jadi CEO. Terus aku datangin ke temanku, aku bilang aku mau ganti semua duitnya. Aku sudah menjadi CEO. Gaji aku sudah cukup untuk bisa mengganti uang kamu. Tapi apa yang dia terima? Itu untuk hidup kamu aja, Cak. Kamu udah cariin suami buat aku, gitu kan? Jadi aku pun yang mencarikan suami untuk dia, gitu kan? Terus dan aku sekarang bahagia sama suami aku. Jadi itu nggak apa-apa buat kamu aja. Insya Allah nanti akan ada jalan lagi. Sampai akhirnya di titik di 2022 itu aku berpikir, oh aku kerja terus sama orang nih. Gimana caranya aku membantu orang yang lebih banyak lagi? Gimana caranya? Gitu. Sampai akhirnya aku berani resign di 2024. Resign di 2024, aku langsung jadi pengangguran untuk pertama kalinya. Jadi pengangguran, dan setelah aku jadi pengangguran, aku bikin usaha, bikin konsep-konsep. Orang tua aku masih ngomel-ngomel jadi PNS aja. Dan aku tetap gak peduli, aku bakal jadi pembisnis. Sampai akhirnya Allah jawab di 2025, ya kan? Aku dapat total investasi 21 miliar. Dan sekarang aku punya berapa unit usaha? Paling enggak 10 unit usaha ya. Baik di restoran, di laundry, di sumur bor, terus di apa lagi? Paling enggak sampai lupa nih. Photobox, Warmindo, apa lagi? Udah sumur, udah ekspor tentang pertanian. Apa lagi? Ada 10, nanti kepoin aja Instagram. Aku apa yang lupa berapa kan saking banyaknya. Ya ada orbit yang kepalai oleh Arif. Jadi selain bakal jadi pembina FSLTK juga jadi atasan Arif. Kalau macam-macam di. Jadi setelah itu akhirnya aku merasakan dapat pendapatan itu di angka 300 juta sebulan. Itu bersih. Udah sama gaji total semua pegawai. Pegawai itu hampir 50. Gitu kan, hampir 50 orang. Dan setelah itu aku datang lagi ke temanku. Aku bilang, gue mau bayar hutang sama lu, gitu. Mau bayar hutang, dia jawab apa? Aku nggak mau, Cak. Gue udah punya semuanya, gitu. Terus kata dia, enggak, gue nggak mau. Mending lu ajarin gue bisnis, kata dia gitu. Jangan jadi bisnis, lu ngurus anak aja sini. Uang lu, gue bayar hutang ke lu dan lu investasi ke perusahaan gue gimana? Terus kata dia, yaudah oke, deal. Dan akhirnya uang itu kembali dalam bentuk investasi dan aku ngasih dia per bulan pendapatan gitu. Dan itu yang terjadi pada saat aku mentoring. Dan mentoring itu merubah banyak mindsetku sehingga semua pegawaiku pun juga wajib mentoring. Kenapa tadi balik lagi merubah mindset. Jadi kalau masih ada di sini yang pikirannya masih ini gimana nih, aku sibuk, maaf ya.
informasi gini, aku udah sibuk skripsi nih gitu kan, jadi nggak sempat buat ngurus organisasi, atau mungkin aku udah sibuk pengen lulus kuliah supaya aku bisa masuk pekerjaan, udah nggak bisa ngurus organisasi. Mentoring itu seumur hidup, ya kan? Jadi nggak ada kata sibuk. Ketika kalian, ibaratnya kalian di mentoring, selain kalian untuk berubah menjadi lebih baik, kalian berubah orang lain juga kan, jadi lebih baik. Amalnya panjang kan, dan amal yang bisa dibawa sampai mati itu amal jariah, ilmu, ya kan? Ketika kalian tidak mengajar walaupun hanya satu ayat, ya kan? Emang misalkan ngajarnya cuma taunya rikul aja, ajarkan, gitu. Itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa dan akan menjadikan tabungan pahala buat kalian, ya kan? Ketika kalian membantu Allah dalam menyebarkan agamanya, ya kan? Ketika gini, cinta itu meminta segalanya, betul gak? Kalian untuk mencintai Allah, Allah akan minta segalanya buat kalian. Apa aja? Waktu, lelah, apalagi? Ekonomi, ya kan? Semua akan diuji sama Allah. Karena Allah meminta segalanya dari kalian. Ketika kalian akan mendapatkan cintanya Allah, Allah juga akan memberikan segalanya buat kalian. Paham nggak? Ya kan? Kalian memberikan untuk dakwah, makanya dakwah adalah cinta dan cinta meminta segalanya. Ya kan? Paham itu, dakwah adalah cinta dan cinta meminta segalanya. Dan ketika kalian sudah memberikan segalanya kepada Allah, Allah juga akan memberikan segalanya kepada kalian. Dan itu yang aku rasakan. Saat aku memberikan semua uangku untuk dakwah, Allah ganti semuanya yang lebih baik lagi. Gak pernah aku yang namanya kesulitan. Jujur, aku baru pulang umrah tanggal berapa baliknya? 2 Maret. Habis itu tipes. Kecapean, kita tipes. Ini juga hari ini kita memutuskan tidak berpuasa. Kenapa? Karena kita harus minum obat. Kita flu, batuk, pilek, demam naik turun sebagainya. Tapi informasi dari Arif ya ke Mbak Linda, bisa nggak ngisi? Kak, bisa ngisi nggak? Nggak usah ya, soalnya kakak lagi sakit gitu. Kita lagi sakit, terus aku jawab, tentang apa? Tentang mentoring? Enggak gitu. Artinya apa? Aku harus datang. Kenapa? Kenapa aku harus datang? Karena aku harus melihat wajah-wajah orang-orang yang akan meneruskan perjuangan ini. Paham nggak? Jadi makanya ketika aku bilang, enggak, ini harus datang. Urusan rapat, urusan investor, sampai investor yang ngechatin aku mau naruh 2 miliar aja nggak mau balas gitu. Mau naruh 1 miliar, mau naruh 300 juta sebagainya gak ada yang aku bales, ya kan? Cuman ketika untuk acara ini aku bilang aku harus datang. Kenapa? Karena aku pengen ngasih tahu ke mereka bahwa keputusan tepat saat kalian memilih mentoring, dan keputusan tepat ketika kalian ada di sini dan kalian menyebarkan lagi amalan-amalan itu. Kenapa? Karena nanti Allah akan memudah urusan kalian. Seperti itu. Dan mungkin itu sampai sekarang aku pun juga mentoring. Dan kemarin aku diminta buat mengajar mahasiswa Sukabumi, dan aku bilang silakan diatur aja siapa yang mau aku pegang, kan? Nanti juga ada Baginda juga yang bisa membantu untuk memegang para mahasiswa. Jadi mangga untuk teman-teman yang mau belajar lebih lagi silahkan gitu kan, bisa mengikuti mentoring dan bisa mampir ke kantorku, PT aku di Cisaat deket, insya Allah nggak jauh di Cikirai. Jadi boleh mampir ke kantor, boleh main, kita bisa sharing-sharing bisnis atau mungkin sharing-sharing seputar keagamaan juga mangga silahkan. Yang jelas mentoring inilah yang mempertemukan relasi yang setia karena keimanan. Jadi bukan sekedar berteman asik-asikan di dunia aja, tapi juga insya Allah kita akan menjadi asik di akhirat nanti. Oke? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanya jawab apa udah? Ada izin bertanya saja. Ustazah, Ini kalian circle-nya kayak gitu-gitu aja, circle-nya cuma jajan seblak, kalau kalau circle-nya cuma sekedar ayo yang estetik kalau diganti hiburan nggak apa-apa, tapi kalian harus punya circle yang membuat kalian up, ya kan? Terus yang kedua, berbaur tapi tidak melebur. Artinya apa? Bukan berarti aku nyuruh kalian pilih-pilih teman, bukan. Aku juga temenan kok sampai sekarang. Temen aku dengan pedenya minum minuman keras depan aku tuh pede banget, ya kan, sebagainya. Dan aku kadang nongkrong sama teman-teman aku yang pada ngerokok, aku nggak jijik ngerokok gitu kan. Jadi pada ngerokok ya udah silakan, aku tidak akan. Tadinya aku tanya
kalau nggak sholat ya udah sholat, kalau dia bilang titip aja salam buat Allah ya udah gitu. Jadi artinya apa? Yang membuat aku kuat sampai sekarang adalah si mentoring itu. Terus kalau misalkan ada hal-hal yang tidak enak itu didiskusikan. Contohnya aku saat mentoring ketemu yang gak enak banget ya orangnya, di mulutnya pedes gitu, pengen ganti kelompoknya, ngomong jangan menjadi alasan kita tidak datang. Kenapa? Karena kita butuh ngecas, ya kan, energi kita, mindset kita. Kalau kita capek sama si mentoringnya tadi, udah mentoringnya gak asik, terus orang-orangnya nyebelin, ganti aja kita kelompok yang lain, ya kan, yang mungkin bisa sesuai. Tapi tadi balik lagi, kita nggak bisa ngikutin semua orang tuh semau kita, gitu kan. Kenapa? Karena mentoring itu ngecas banget. Yang aku rasain, aku maksain diri untuk mentoring 1 pekan sekali. Kalau kalian tahu, mentoring aku di Sukabumi, dan aku rumah aku sama suamiku di Bogor. Jadi aku bisa datang cuma buat mentoring doang. Dari Bogor ke Sukabumi naik mobil, dan harus kalau nggak malam-malam banget, kalau nggak subuh-subuh banget, harus mentoring tiap pekan. Kenapa? Karena mentoring itu cuma 1 kali sepekan. Jadi jangan lagi ada kata males. Kenapa? Ketika kita ada kata males dalam hal ibadah, kebayang nggak kalau Allah males sama kita? Kalau Allah udah males sama kita, ya udahlah, biarin aja lah, terserah dia, anak nggak bisa dididik, gitu kan bahasanya. Jadi bahkan murabiku menawarkan ya udah mentoringnya online aja, Teca. Online itu nggak berasa, feel-nya nggak berasa. Jadi kalau kalian seneng, yes online gitu kan, harusnya kalian sedih. Jangan, astagfirullah. Kenapa? Karena feel-nya baru berasa ketika offline. Kenapa? Ada konsumsi, ya kan. Yang kedua bisa di-talk atau cerita-cerita lebih banyak lagi. Kalau online kan kuota lah, ya nggak, jaringan lah, atau sebenarnya tidak berbaju formal. Ya kan, untuk yang akhwat, Alhamdulillah, Iwan ada. Jadi untuk merawat rasa malusnya itu, pikirin aja bahwa kita mentoring ini selain untuk mencari ridha Allah, ya kan, juga untuk minta memudahkan jalan kita, ya kan, untuk bisa kita punya hajat yang lebih banyak lagi. Hajat kita apa? Itu sebutin aja. Aku juga sering kok negosiasi sama Allah seperti itu. Ya Allah, aku sudah membantu dakwahmu, tolong kasih aku 50 juta. Itu suka menjadi bercandaan, dan itu benar. Setiap kali apa yang aku omong itu suka kejadian. Makanya sampai temen aku bilang, berarti kamu dicintai sama Allah sampai segitunya. Kenapa? Kemarin aku baru iseng nyebut gini, kayaknya punya angkot asik deh. Kayaknya punya angkot asik deh. Kok nggak 2 hari kemudian guru aku ngechat, Cak mau beli angkot ibu nggak nganggur gitu. Gitu kan. Sekarang kemarin udah deal di angka 35 juta. Yaudah Bu boleh gitu. Aku punya angkot gitu kan. Jadi artinya kok segitunya. Dulu aku juga jalan tuh pengen umroh nih gitu. Ternyata Allah panggil aku umroh. Jadi ketika kalian lagi males, negosiasi aja sama Allah, ya Allah aku pengen datang nih mentoring, tapi bantu aku dapat duit segini ya. Percaya nggak? Pasti dikasih, pasti dikasih. Kenapa? Karena Allah tuh nggak pelit. Allah tuh ngasih semuanya, cuma kita aja yang ego jarang minta. Jangankan, terus kata temen aku gini, gue salah nggak sih minta 50 juta sama Allah? Temen aku lebih parah, gue aja minta 5M Cak. Oh iya lu minta 5M? Iya lah, orang-orang Allah kaya ngapain gue minta cuma 50 juta, gue minta 5M gitu deh. Udah kesampean belum dapet 5M, gue juga sampai sekarang masih ada, tapi pendapatannya naik terus. Ketika dia ngomong gitu kan, dia targetnya 5M. Tadinya pendapatan dia, pas tahu dia cuma 350.000 gajinya. Kenapa? Karena dia kerja sama ibunya ngejaga warung. Terus aku suruh ajak aku kerja, terus aku ajak ngobrol-ngobrol begini, iya kita akan dakwah, kita akan ada kerjaan, kita akan lebih banyak sebagainya. Pendapatannya sekarang udah di angka hampir 40 juta sebulan. Awal nih 40 juta sebulan. Dia bilang, target gue masih jauh nih dari 5M. Ya udah, yuk kita lebih banyak lagi merekrut. Jangan perhitungan dengan angkanya. Kadang kan kita pernah dengar Pak ongkosnya kan, gak ada ongkosnya, padahal Allah pasti bantu. Allah tuh gak tidur, Allah tuh melihat perjuangan kalian untuk sampai ke mentoring itu gimana. Setelah Allah uji baru Allah kasih. Ujian dulu baru dikasih. Masa mau dikasih dulu baru diuji? Mau gak dikasih dulu baru diuji? Gak mau kan, pasti diuji dulu baru dikasih. Ada lagi mungkin?